Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi Stadium General. Dan saya ingin, karena waktu juga cukup singkat, kita oleh moderator tadi, Mas Yanwar, diminta untuk meringkas apa yang kita identifikasi sebagai persoalan masa depan. Tetapi memang kita tidak bisa menerawang masa depan kalau kita tidak punya perspektif tentang masa lalu yang benar. Gitu. Salah satu perdebatan kenapa keluarga alumni ini memilih warna jaketnya merah, ini jasnya merah ini, ya ada Mas Ahmad Basara, pasti senyum-senyum Mas Ahmad Basara itu, ya, dan organisasi lain, karena kita mengambil kata-kata jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadilah warna jasnya ini merah. Kira-kira seperti itulah juga saya ingin dalam 10 menit merangkum tantangan masa depan itu melalui tinjauan perspektif masa lalu. Saya sering mengatakan di mana-mana, dan ini sudah menjadi bahan perbincangan saya cukup lama, kalau kita membaca tugas sejarah dari setiap generasi di Indonesia, paling tidak ada 3 tugas sejarah yang sudah selesai, tetapi apa yang sudah selesai itu pun juga menjadi tantangan di masa depan Indonesia. 3 tugas sejarah yang sudah selesai itu adalah, pertama-tama adalah tugas sejarah untuk menciptakan payung besar bangsa Indonesia, atau narasi kebangsaan kita yang kuat. Kita melihat sebuah bangsa yang runtuh, ya, atau menjelang runtuh, atau setidak-tidaknya dalam 10-15 tahun terakhir ini kita banyak sekali menyaksikan negara yang runtuh. Dan hari ini kita menyaksikan tragedi Afghanistan, ya, sebuah negara yang juga kemungkinan besarnya itu berakhir dengan konflik dan perang saudara. Ini bukan harapan kita. Harapan kita mereka akan mencapai kedamaian atau perdamaian. Tetapi kita melihat sebuah bangsa yang mengalami, yang gagal membangun narasi kebangsaan yang solid. Ada confuse dalam narasi kebangsaan, dan di antara sebabnya adalah karena ketergantungan naratif kepada ideologi-ideologi besar dunia. Orang-orang Afghanistan yang berasal dari dalam pemerintahan banyak sekali mendapatkan pelajaran dari former Soviet Union, ya, dari negara Soviet yang beraliran komunisme, sementara para akademisi dan mereka-mereka yang berada di luar pemerintahan itu dari Amerika Serikat dan juga belajar dari Timur Tengah. Mereka gagal menyatukan ide-ide besar ini, lalu ide-ide besar ini menjadi dasar konflik yang terjadi sampai sekarang. Belum terbayang bagaimana mereka bisa menyatukan idenya. Tetapi tugas generasi Bung Karno di Indonesia, ya, luar biasa, karena justru perdebatan kebangsaan kita itu berakhir dengan menyatunya narasi kebangsaan kita secara solid, yaitu dalam Pancasila. Itulah sebabnya ketika ada konflik, kita selalu bisa kembali kepada narasi besar itu. Maka kita berterima kasih kepada generasi Bung Karno, ya, para founding fathers bangsa Indonesia yang telah bisa merangkum kerumitan bangsa Indonesia dalam satu narasi yang luar biasa, yang bertahan sampai sekarang. Itulah sebabnya kita juga sebagai generasi baru harus memperkuat itu. Karena ini nanti akan menjadi tantangan masa depan yang saya akan ceritakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah negara lahir dengan institusi negara yang makin lama makin baik. Perintisan bentuk negara itu seperti juga orang membuat organisasi alumni, seperti kita ini juga dalam tahap pertamanya itu ada tertatih-tatihnya, ada lubang-lubangnya dan ketidaksempurnaannya. Tetapi secara bertahap organisasi negara itu tambah baik.
Saya ingin mengatakan kita berterima kasih kepada generasinya Pak Harto. Karena kita punya kritik kepada Orde Baru sebesar apapun, tetapi organisasi negara itu dibikin lengkap dan sempurna pada zaman kepemimpinan generasinya Pak Harto. Generasi masa lalu selalu punya tugas yang harus kita berucap terima kasih kepadanya. Itulah yang saya ingin kita berterima kasih kepada generasi Pak Harto. Generasi Pak Harto menciptakan pemilu meskipun dianggap curang, ya, menciptakan organisasi parlemen meskipun dianggap tidak berfungsi, datang duduk diam dan sebagainya, membangun institusi militer, membangun badan usaha milik negara, membangun sektor-sektor dalam kehidupan kebangsaan kita dan kenegaraan kita yang relatif sampai hari ini masih ada dan masih solid. Ada negara yang institusinya tidak dibangun. Ketika otoritarianisme menguat, sang diktator atau otoriter menganggap negara tidak penting atau struktur negara tidak penting. Karena yang penting adalah dialah satu-satunya di situ. Tapi kita berterima kasih kepada generasi Pak Harto. Karena institusi negara hadir. Cikal bakal dari demokrasi kita juga hadir. Itu yang kedua. Jadi generasi pertama itu membangun narasi, generasi kedua ya dalam tugas ini membangun institusi, dan tantangan generasi berikutnya adalah seperti yang dikatakan tadi adalah bagaimana kita menciptakan regenerasi dan kepemimpinan yang secara terus-menerus bisa memperkuat narasi kebangsaan pada saat yang bersamaan dan juga kapasitas dari institusi negara. Itu tantangan masa depan. Jadi wajar kalau kita mengatakan tantangan masa depan yang pertama adalah kepemimpinan. Selain nanti kepemimpinan yang menciptakan kesejahteraan dan keadilan tentunya. Menciptakan sumber daya pembangunan ekonomi dan juga pemerataan. Kita punya masalah memang dalam kepemimpinan apabila kepemimpinan itu tidak terlalu literate dengan apa yang sudah menjadi prestasi dari generasi sebelumnya. Saya mengatakan kita malu sebagai anak-anak bangsa Indonesia, karena kalau dibandingkan karya pemikiran Bung Karno dengan kita malu. Ya, kita membaca sangat sedikit, kita berbicara yang bermutu sangat sedikit, kita menulis sangat sedikit, pengertian dan penghayatan kita tentang negara, tentang kebudayaan, tentang geopolitik, tentang kesenian, dan lain-lainnya miskin sekali kita kalau kita bandingkan dengan generasi Bung Karno. Maka ini tantangan kepemimpinan yang sekarang dan yang akan datang. Supaya kita punya kapasitas naratif yang memadai untuk mengelola negara sebesar ini. Sebab kalau kita tidak punya kapasitas naratif sebesar itu, maka persoalan yang akan datang adalah kita confused sebagai negara. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan jati diri, kita bingung dan galau di tengah jalan, takut dengan kekuatan lain, takut dengan diri sendiri bahkan. Takut dengan kebesaran kita dan keberagaman yang kita miliki dalam tubuh bangsa ini. Ini tantangan kepemimpinan yang akan datang. Yang kedua adalah kapasitas. Negara itu terdiri dari orang-orang yang harus kapasitasnya tambah besar. Saya ingin mengatakan kritik ini dilakukan kalau kita membandingkan diri dengan kapasitas generasi Pak Harto. Saya ini bukan pengagum otoritarianisme, saya penentang otoritarianisme. Kami lahir pada zaman puncak-puncak dari otoritarianisme itu. Ketika 29 Maret 1998 kita melakukan deklarasi, maka yang kita deklarasikan adalah tantangan kepada otoritarianisme. Tapi jangan kapasitas kita di dalam mengelola negara kalah dengan kapasitas otoritarianisme. Atau kalah dengan kapasitas organisasi negara yang otoriter. Sebab sekarang ini ada pendulum tarik-menarik. Ketika COVID ini datang, para pejabat negara dan politisi dirayu untuk ikut salah satu dari dua tren besar sekarang ini, yang sedang berlomba untuk survive,
menghadapi tantangan-tantangan pandemi dan lain-lain ini, dan masa depan kita yang akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa lebih baik kita mengikuti pola komunisme di China. Karena negaranya stabil, pandemi mulai dari sana, tetapi kemudian mereka bisa atasi secara cepat. Lalu ada yang tergoda untuk ikut dalam pola otoritarianisme. Melambungkan narasi-narasi otoriter dan juga mengembangkan keinginan untuk melakukan kontrol terhadap rakyat secara begitu eksesif. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan, dan ini makin berkurang peminatnya saya lihat, tetaplah kita harus menjadi bangsa yang demokratis atau negara yang demokratis, mengembangkan resources publik untuk terlibat di dalam mengatasi tantangan-tantangan masa depan. Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi hanya oleh negara sebagai salah satu aktor saja dalam peradaban bangsa, tetapi harus melibatkan seluruh bangsa, sehingga masalah ini akan dihadapi dalam front lini yang besar dan banyak. Ini pilihan kedua. Saya menganggap bahwa pilihan kedua inilah pilihan yang benar. Kita tidak bisa lagi membiarkan negara mengkonsentrasi powernya dan menganggap dialah satu-satunya cara mengendalikan keadaan. Ya, kita bisa mengatakan China sukses karena China membangun infrastruktur politiknya dari awal demikian, sehingga semuanya bisa dikendalikan. Tetapi kita tidak. Kita telah mendeklarasikan sebuah negara yang demokratis, khususnya setelah 4 kali amandemen konstitusi kita sejak jatuhnya Orde Baru sampai tahun 2003. Jadi karena itulah tantangan masa depan yang kedua adalah bagaimana anak-anak bangsa Indonesia, generasi sekarang, memiliki kapasitasnya yang besar untuk mengerti cara kerja negara, sehingga masalah-masalah besar itu kita hadapi bersama-sama dengan menggerakkan seluruh potensi bangsa secara demokratis, bukan secara otoriter. Itulah yang saya anggap sebagai narasi singkat, ya, atau statement singkat untuk melihat masa depan Indonesia. Kalau tren otoritarianisme berkembang, maka kebebasan akan terhambat. Kalau kebebasan terhambat, maka inovasi akan berkurang. Maka kalau inovasi berkurang, nanti negara akan dianggap sebagai satu-satunya penyelesaian masalah. Lalu ketika tidak sanggup, maka negara akan digugat habis-habisan, dan ada dua cara negara berhadapan atau bertahan ketika digugat secara habis-habisan. Mengkonsentrasi dan mengkonsolidasi kekuasaannya untuk semakin otoriter atau jatuh karena tidak sanggup menghadapi kebebasan publik. Nah, menurut saya keluarga alumni ya dan teman-teman nanti yang akan menjadi pembicara pada stadium general ini, kita akan lihat peta keseluruhan pandangan generasi ini. Sebab yang kita undang dalam stadium general kali ini adalah memang generasi yang sama, saya dengan Mas Ahmad Basara, Mas Viva Yoga, ya Mas Mukoam, Mas Taslim, itu bisa dibilang adalah generasi yang sama. Coba kita lihat peta pemikirannya. Mudah-mudahan kita setelah itu bisa merangkai persatuan bersama, sehingga generasi ini hadir dengan tekad untuk bersatu menghadapi tantangan-tantangan zaman secara bersama-sama. Sehingga Indonesia tidak saja kuat menghadapi tantangan ini, tetapi bertumbuh, bahkan menjadi pemenang dalam pertarungan yang semakin sengit sekarang ini. Itulah sebagai pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.